النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa al kiram. Jami'a awliyaika min al-masyriqi ila al-maghrib wa riya wa riya masyru wa mustarain wa kan. Nawaina wa lama nawina wa sallallahu لكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fi dharaini amin. Kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi ya kitab Ta'limul Muta'allim. Fayambaghi likulli muslimin Fayambaghi likulli muslimin, maka sudah seharusnya bagi seorang muslim ayyashtaghila fi jami' awqatihi, untuk mensibukkan dalam setiap waktunya. Sibuk apa? Bidzikrillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah ta'ala ya. Apalagi adalah bagi seorang pembelajar, maka jangan pernah lewatkan waktunya untuk senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kala itu Imam Syafi'i radhiyallahu an sedang ngajar di tengah-tengah muridnya. Tiba-tiba beliau menangis. Lalu kemudian beliau tiba-tiba menangis. Sang murid kemudian bertanya, "Ada apa ya wahai Syekh? Kenapa engkau tiba-tiba di tengah-tengah mengajar kau menangis?" Beliau menjawab, "Baru saja aku melakukan dosa yang sangat besar." "Kau tidak kemana-mana wahai sang guru. Kau juga tidak ketemu dengan siapa-siapa. Kau tetap duduk di sini. Dosa besar apa yang baru saja kau lakukan?" Beliau menjawab, "Baru saja di tengah-tengah aku ngajar, aku lalai kepada Allah." Nah, beliau yang lalai sekian detik pada saat ngajar sudah langsung nangis. Lalu kelas kita seperti apa terus? Dino-dino lali karo Gusti Allah. Apa meneh nek wis HP-nan, ya Allah. Nek dong status tok kaya-kayane kaya wali-wali yo. Hanya aku dan Allah, pret. Gaya. Nek dong pas scroll itu loh di Instagram, bagian set itu. Siapa saja yang pernah kau lihat? Nah, kemudian mata ini telah melihat kulit siapa saja, itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kadang-kadang kita sok-sokan dekat gitu. Buktinya ketika melihat orang yang tidak ngaji, rasa-rasanya kelasnya sak ngisorku koyonnya. Ini kan kita minal waguin wasarwin wal jelehin. Lah yang sejati adalah orang seperti Imam Syafi'i.
Sudahlah beliau selalu ingat kepada Allah, merasa tidak ingat. Kalau kita tidak pernah ingat kepada Allah, rumongsone kaya ya oh. Ya oh itu bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya? Ya gitu. Begitulah pokoknya. Nah, senantiasa eling kepada Allah, senantiasa eling ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya sering sekali, terutama pada saat mimpin umrah gitu ya, perjalanan antara hotel sampai ke masjid, hotel sampai ke masjid, saya komandokan terutama bagi yang muda-muda. Kalau kaki kanan bergerak, kau baca tasbih, kaki kiri kau bergerak, kau baca istighfar. Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Atau kaki kanan misalkan membaca istighfar, kaki kiri kemudian membaca hamdalah. Astaghfirullahaladzim, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi astaghfirullahaladzim, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, kau masih banyak memberikan nikmat, tapi astaghfirullahaladzim, saya tetap banyak dosa, tapi tetap alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuman astaghfirullahaladzim, cuman alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi kan astaghfirullahaladzim, tapi ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus gitu. Jangan pernah kosong dari setiap gerak kaki, ya, gerak kaki dari zikir kepada Allah. Kenapa? Karena di sana seluruh pahala dilipat gandakan, sebagaimana setiap dosa pun dilipat gandakan. Dilalah kalau bagi anak-anak muda itu godaannya banyak. Ketika ngelihat orang-orang yang daerah nego-nego, hati kadang berbicara. Bila kosong dari zikir, maka langsung akan diisi oleh setan. Iki wong kok mirip aspal ya. Begitu ngelihat sing putih-putih gitu, iki nek dadi bojoku kaya ngopo. Nah, jadi hiasan-hiasan zikir itu adalah memastikan menjadi isi bagi wadah bernama hati. Sebab wadah itu yang bernama hati bila tidak diisi dengan zikir, maka pasti akan diisi oleh setan. Minimal ketika ngelihat ada orang tersesat, ibu-ibu lagi bingung, bingung, nanti pas pulang sampean dhewe sing bingung. Itu sudah sering terjadi. Maka ada pula sebagian ahlu thariqah al-mu'tabarah, ya, thariqah itu mereka mengkaitkan zikir itu dengan tarikan nafas dan hembusan nafas. Tarikan nafas, astaghfirullahaladzim, dihembuskan alhamdulillahirabbil alamin, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dengan zikir-zikir yang lain. Allah, 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 sembari ada di setiap detak jantung. Itu yang paling ideal. Tapi kita ini kadang sudah terlalu akrab dengan the setan gepeng. Kalau sudah di depan HP, Masya Allah, itu Facebook, itu Instagram, sedemikian banyak menguras. Ketika terjadi perang di sana, koyo-koyo ini sama luwih pinter daripada pengamat manapun. Dan iki Rusia Joko ngono, iki Ukraina orang genah mana iki. Seketika nonton bola sama menjadi sedemikian orang yang paling canggih. Jan iki nek Ronaldo tak ajari dadi lho, Ronaldo ora genah ora kok. Sedemikian menguras waktu itu, menguras waktu. Ketika kemudian sudah mbak-mbak sudah bertetangga dengan kanan kiri, Masya Allah sudah bisa sedemikian istiqomah dalam menggibah, ngerasani gunjing khusyuk. Lah maka ini kita diingatkan oleh kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau memang kita ini adalah orang yang ingin senantiasa tabahar fil ilm, menyerap ilmu setiap waktunya, kulla yaumin, setiap hari, fil bukhuri fawaidi, di dalam lautan-lautan faidah, lautan-lautan ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu setiap hari yang terus kemudian bermanfaat buat keselamatan dunia akhirat kita. Maka pasal ini jangan sampai lupakan, yakni pasal di setiap detik kita usahakan untuk zikir kepada Allah.
Ya alhamdulillah bagi yang kemana kesana kemari membawa tasbih. Senajan ku tasbih jane ora tinggu. Nanti ngomong dewi tasbih. Aku mbok gawa tok yo. Ada lagi yang pakai cincin tasbih. Ya alhamdulillah sambil nyetir. Sambil nyetir. Tapi karo ngrungokke lagu. Jadi ora pati dzikir lagune sing dirungokke. Mending lah. Ini tetap mending. Minimal itu upaya. Saya tidak pernah menyalahkan sedikit apapun upaya manusia untuk menjadi lebih baik daripada sama sekali kita mengalah tanpa ada ikhtiar untuk menjadi lebih baik. Selalu kita apresiasi. Ada upaya-upaya. Kalau sekira tasbih kecil itu belum membuat diri kita mau berzikir kepada Allah, yang golek sing gede. Pakai gelondongan pisang. Oh, gelondongan apa? Kelapa gitu ya. Go subhanallah. Maksud saya upaya-upaya. Tepat sekali bahwa zaman kesana kemari membawa mushaf Al-Quran. Dalam rangka apa? Biar malu kalau seharian sampai aktivitas kerja, kemudian ketemu teman, kemudian meeting dan sebagainya, Quran selalu dipegang, Quran selalu di tas. Minimal akhir-akhirnya pas pulang, Quran itu seolah berbicara. Aku mbok gawa tok ya wit isu. Iya sih, mending lah. Maksud saya tetap kita apresiasi. Minimal kan kita akhirnya punya malu, punya rasa malu. Terus kemudian besok ada perbaikan, besok ada perbaikan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka sekali lagi saya ingatkan bagi saya dan bagi siapapun yang hendak mendapatkan fil buhuri fawaidi, dalam lautan-lautan faidah, lautan-lautan ilmu kita menyelam, yang dengan itu nanti kita selamat dunia akhirat, maka pasal setiap detik berzikir ini jangan dilupakan. Setiap detik selalu iling kepada Allah. Atau kalau kemudian tidak zikir kepada Allah, wad-du'ai, berdoa. Kalau kelas kita berzikir itu belum bisa, sebab karyanya zikir itu kan piye ora ono keuntungane kaya-kaya ini, sekilas bagi orang awam. Maka pilihlah berdoa. Minimal tiap langkah kita berdoa, ya Allah semoga saya berangkat kerja, pulang bawa rezeki halal berkah. Ketika ngelihat customer, ya Allah semoga customer itu ya Allah bilang ya gitu dong. Ketika ngelihat yang bening-bening, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ternyata burininya, oh, gue mesti ndongoni kaya, wis aku dhisik. Maksud saya begini, Mas. Hati itu wadah. Kalau tidak diisi dengan yang baik-baik, dengan zikir, dengan doa, dengan sholawat, maka wadah itu selalu minta diisi. Dengan apa? Ya diisi pasti oleh setan. Tadi sudah saya sampaikan. Maka jangan pernah kosong. Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri dan siapapun yang berkenan mendengarkan. Terutama saat sendiri, Mas. Karena saat sendiri itu sedang menampakkan seberapa kualitas kita. Nek pas bareng gitu koyone soleh-soleh banget. Apalagi pas nyekel Quran, kini nyekel Quran, wah soleh kabeh. Ini pakai HP sih tapi mushaf Al-Quran. Pas bareng-bareng. Begitu pas sendiri kan di scroll wong joget. Konco lewat ganti Quran maneh. Ya Allah. Maksud saya begini, Mas. Di tengah-tengah hidup akhir zaman yang banyak sekali godaan untuk kita lalai kepada Allah, untuk kita lupa dalam berdoa, maka harus punya sekian banyak upaya untuk selalu kita ingat kepada Allah. Kalau tidak dengan zikir, dengan sholawat, adalah dengan berdoa. Berdoa itu adalah sesuatu yang kayaknya keuntungan untuk diri karena kita sedang menginginkan sesuatu. Tapi sebenarnya kalau doa itu kau niatkan sebagai juga ibadah, maka hal itu bukan habdun nafsi, bukan untuk kepentingan diri, melainkan doa itu ya ibadah plus seperti zikir. Namun kalau mazhab sampean itu yang cukup dengan zikir itu lebih keren. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi bersabda, hadis qudsi itu berarti perkataan siapa? Allah, ya, perkataan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri", siapa orang yang hidupnya itu disibukkan oleh Al-Qur'an,
atau oleh zikir kepadaku, sibuk zikir aja, pokoknya zikir aja, eling saja Allah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau kau yakini bahwa setiap detik itu adalah atas kebesaran Allah tanpa kau sebutkan di dalam lisan, bahwa manusia itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat kecuali Allah yang memberikan. Keyakinan akan bahwa Allah Maha Kuasa itu juga sebenarnya sudah zikir, Mas. Daripada zikir di lisan kita subhanallah tapi kalau meragukan Gusti Allah, subhanallah bisa purato ya Gusti Allah ya jan ya. Mending di dalam keyakinan kita yang kuat bahwa hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Ala kulli syai'in apa? Qadir. Keyakinan atas hal itu pun namanya zikir. Lah orang yang selalu sibuk dengan zikir seperti itu, an mas'alati, sampai tak sempat berdoa, saking sibuknya zikir sampai tak sempat apa? Berdoa. Apa itu afdhala ma'utiyas sa'ilin? Kata Allah, aku kasih orang ini yang terus iling kepadaku, yang terus berzikir kepadaku, tak sempat berdoa karena saking sibuknya zikir, maka aku kasih ini orang yang lebih istimewa, sesuatu yang lebih istimewa dibanding orang-orang yang meminta. Si A meminta itu, si B meminta itu, si C meminta itu. Orang ini tidak pernah meminta apa-apa, tapi hanya sibuk zikir kepadaku, kata Allah, maka dia akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada mereka-mereka yang meminta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya sering bilang seperti itu, terutama kepada santri-santri Quran. Santri-santri kita yang ada di Ambarawa, hari-hari cuma ngaji Quran, ngaji Quran, ngaji Quran. Tak sempat mereka berdoa sing macam-macam. Nek koyo sampean kan dungane macam-macam, ya Allah, muga-muga aku untuk calon mertua sing anake ayu ya Allah. Wonge aja sing galak ya Allah, dan dia tidak tanya apa pekerjaanku ya Allah. Sing dungane sing elek-elek lah sing aneh-aneh. Lah orang-orang Quran itu tidak pernah berdoa aneh-aneh. Hitungannya ya kalau toh harus berdoa ya Allah muka-muka nanti setoran lancar. Pokoknya berkutat dalam kesibukan Al-Quran. Saya selalu motivasi dengan hadis ini. Zaman kok sibuk dengan Al-Quran, zaman sibuk dengan berzikir kepada Allah sampai tak sempat meminta, maka Allah akan memberi sesuatu yang jauh lebih istimewa dibanding orang-orang yang jelas-jelas meminta. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kelak zaman besar, Mbak, Mas, saya biasanya motivasi untuk para penghafal Quran. Menghafal Quran sing beneran tapi orang hafal Quran sing keren-kerenan. Beneran, saiki kok ngerti rambung setoran tok kok saiki. Nah, yo sing tenanan sing rambung 5 juz ya berarti bisa dites 5 juz gitu. Terus ada sanadnya, ada gurunya. Jadi bukan sing keren-kerenan. Nah, maka kelak kalau kesibukannya adalah Al-Quran seperti ini, dan tidak sempat meminta, tak sampai meminta pun akan diberi sesuatu yang lebih istimewa. Apalagi mau meminta, dan memintanya lebih simpel karena tabungannya banyak. Satu ketika pas butuh sesuatu, saatnya sudah harus menikah, Mbak, ini yang pada hafal Quran. Saatnya sudah menikah, Mas, ini yang pada hafal Quran. Wis ora usah suwi-suwi ndonga, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Selesai. Seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah sibuk dengan Al-Quran dan berzikir. Tak sempat meminta. Kalau sekali meminta maka del gitu. Ya. Dari situlah satu pasal penting bagi kita semuanya, para pembelajar, adalah jangan sampai berhenti untuk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran atau berzikir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Wattadarru, dan tadarru. Tadarru itu merendahkan diri di hadapan keagungan Allah. Kita pernah kenal satu bahasa, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang mengenali dirinya maka ia akan mudah mengenali siapa Tuhannya. Maksudnya bagaimana? Siapa orang yang mengenali kelemahan dirinya, maka kekuasaan keagungan Tuhannya akan benar ia rasakan. Siapa orang mengenali kebodohannya, maka pengetahuan Allah, bimbingan dari Allah akan benar-benar dirasakan. Alias tadarru itu adalah seseorang yang dia
memposisikan Allah sedemikian agung sementara dirinya sedemikian rendah, itu namanya tadarru. Itu namanya tadarru. Dan orang tadarru ini kadang-kadang menjadi lebih keren daripada orang ibadah manapun. Ya. Kalau dalam bahasa orang-orang zaman dahulu itu adalah pokoknya kalau kepingin dapat ilmu dari Allah ya kau harus merasa bodoh. Pengen dapat kemampuan dari Allah ya kau harus merasa lemah begitu. Karena malah saya kasih cerita ya, dulu zaman saya masih SMA itu zaman dimana lulusan itu terpusat sehingga banyak yang tidak lulus karena sing memutuskan lulus atau tidak lulus itu langsung dari pusat gitu. Banyak sekolah-sekolah yang tidak lulus, jadi deg-degan datang kepada Pak Kiai untuk meminta doa agar diberikan lulus, diberikan kemudahan saat tes besoknya. Pulang kita dikasih doa ya, pas perjalanan pulang ke kamar ngobrol. Kita dikasih doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, terus innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bro, iki tuh ngopo ya ora zaman saya belum ada bro ding. Ya, Kang, tahun zaman segitu tuh nek cara sing cah beling-beling yo, Deng. Masih zaman segitu. Gitu ngopo nek cara sampean? Iki gitu ngo. Nek dhewe ngerjakke soal ujian mesti bener. Tangan iku ya digeret malaikat. Mesti ini asli nih meh nyoret A padahal sing bener B, tangan digeret medun menggon B. Siji ning ora kok ngono kuwi. Iki donga pokoke nek diwaca sing sak oke-oke engko sing nguji ngantuk. Gampang. Wah, pokoknya perdebatan cah nomor-nomor betul paham lah ya, namanya anak kecil lah yang belum paham, anak kelas 3 SMA saya. Pulang sampai kamar kita buka itu doa. Begitu dibuka kita kaget, ya Allah, ternyata Quran ini. Begitu buka artinya, Masya Allah, ternyata Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tak punya ilmu apa-apa. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali ya yang engkau kasih, maka engkau kasih ya. Oh, nek ngono, orang yang mau dikasih ilmu oleh Allah adalah ngerasa bodoh. Itu namanya tadarru. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu namanya tadarru. Kadang-kadang kita dibikin sulit dulu untuk merasa tidak bisa. Kadang-kadang kita dibikin mentok dulu untuk kemudian mengakui bahwa Allah yang maha kuasa. Persis seperti orang yang berobat tentang orang yang berikhtiar tentang kesehatan, kesana kemari, nggak sehat kesana kemari, dapat rekomendasi, nek nengkono, dipijeti tok mari, mangkat, nengkono, disebul tok lu dadi, mangkat, nengkono, gue malah perlu dilirik tok dadi, talk screen pokoknya gitu. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Begitu tidak sembuh-sembuh, terakhir bilang begini, ya Allah, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Ini namanya tadarru. Ngaku tidak bisa, lalu memposisikan hanya Allah yang maha bisa. Hanya saja seringnya kita itu di akhir seperti itu. Sehingga cara malaikat iso guyon langsung ini, lawet wingi mingdi. Nah itu tadarru. Maka kita diajari oleh ta'limul muta'alim untuk meng-SOP-kan diri selalu apa? Tadarru. Sehingga ketika buka kitab, ya Allah, tak ada ilmu di dalam diri saya, tak ada pengetahuan di dalam diri saya, tak ada kemampuan di dalam diri saya, kecuali yang kau mampukan, kecuali yang kau arahkan, kecuali yang kau kasih ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya gampang itu buat kitab. Nah, ini pun terjadi kasus-kasus pada bocah-bocah Quran. Ya, bocah-bocah Quran di pondok-pondok Quran gitu. Pada saat sudah sedemikian rupa tadarus Quran untuk membuat hafalan, terus tekan ngarepe Pak Kiai semantep ra karuan, malah gojelok kontone ngaji ora lancar, suwi ini ra karuan ditunggu cepet dulu. Kutili sing nang ngarep cepet. Dap kene lho. Rumongsone lancar. Begitu sampai di hadapan Pak Kiai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa? Terjadi tuh Mas. Saat kita merasa tahu, Allah tidak ngasih tahu. Saat kita merasa kaya, Allah tidak ngasih kekayaan. Saat kita merasa bisa, Allah tidak ngasih kemampuan. Tadarru itu adalah ketika orang merasa tidak tahu, Allah ngasih tahu. Ketika orang mengakui bahwa dirinya ini lemah, maka Allah ngasih kuat. Ketika orang mengakui bahwa dirinya itu miskin, maka Allah kasih kecukupan, Allah kasih kekayaan. Itulah tadarru. Wis lebar ngono ki terus biasanya dikerjani sekalian karo Pak Kiai. Jajal ayat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya dibikin beda kan terus kemudian inspirasinya datang. Apa maneh? Ora ketemu-ketemu. Akhirnya Pak Kiai terus terakhir wis ra iso ngarang. Istighfarlah. Kowe iki anggak ya. Kamu itu sombong di dalam dirimu. Kamu merasa mampu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pakai nyimak yang lain. Terus habis itu ini masih istighfar. Terus begitu yo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, innalladzina qalu rabbuna. Terus langsung kalimat. Itu SOP Mas. Maka pentingnya tadarru, merasa rendah, merasa tidak mampu, merasa bodoh, merasa tidak tahu, kemudian menyandarkan bahwa yang ngasih tahu Allah, yang ngasih kekuatan Allah, itu namanya tadarru. Lah sudah seharusnya setiap orang muslimin muslimat, apalagi para pembelajar yang mengharapkan ilmu dunia akhirat menyelamatkannya, maka dia setiap hari harus apa? Tadarru. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Didik anak, didik istri masih butuh tadarru. Nek ndak nanti bingung zaman. Ada orang mengatakan, bojoku kuwi gampang. Loh, dia lagi ngatur strategi penangel kok. Kata tadarru, ya Allah, istriku itu hanya amanah dari Engkau. Sejatinya Engkau yang ngatur hatinya ya Allah. Sudah selesai. Demikian pula anak. Maka ada satu doa yang terkenal dari seorang namanya Fudail bin Iyad. Siapa tadi? Siapa tadi? Ulangi. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama besar yang ketika masih muda dia adalah qati'ut thariq. Apa qati'ut thariq? Qati'ut thariq apa? Tukang begal. Tukang begal nang dalan, membunuh dan sebagainya. Dulu pas masih muda. Begitu sepuhnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan taubat, menjadi pembelajar yang baik, kemudian menjadi seorang ulama besar, muridnya banyak. Satu ketika dia punya anak. Anaknya beling. Dikandari karo bapaknya sama Fudail bin Iyad. Nah, kau beling-beling, kamu jangan nakal seperti itu. Kamu tuh harus baik, harus soleh dan sebagainya. Anaknya ngomong, "Lah mbiyen bapak pas non piye?" Rampungan itu. Lah bapak dulu pas masih muda gimana gaya. Akhirnya kemudian Fudail bin Iyad kalah. Dia kemudian mengubah satu doa yang terkenal sekali. Inna waladi laisali. Anakku bukan milikku ya Allah. Anakku adalah milikmu. Maka hanya Engkau yang mampu mentarbiyah, hanya Engkau yang mampu mendidik. Didiklah anakku ya Allah untukku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, gitu. Itu namanya apa tadi? Tadarru. Seharusnya setiap kita begitu. Wa qiraatil Quran tadi saya sudah terangkan. Wassadaqah dan memperbanyak apa? Sedekah. Loh, santri kok suruh sedekah? Bukankah santri itu tidak punya? Santri itu serba kekurangan dan sebagainya. Kekurangannya santri, tidak punya santri itu bil hikmah. Karena ada keutamaan-keutamaan di sana. Santri, pembelajar kok kebanyakan sangu, biasanya tidak jadi. Saya punya teman yang hari ini benar-benar keronto-ronto. Kasihan dia. Dulu ketika dia masih bareng-bareng mondok itu dia kebanyakan sangu. Dan orang tuanya masih sukses. Sekarang diwalik sama Allah dan alhamdulillah dia sadar dan kemudian dia sekarang berbenah. Tapi dulu pas tidak berbenah itu dia wah masya Allah mondok itu tidak pernah yang namanya nyuci baju. Baju baru kotor buang.
Beneran. Itu orang dari daerah ibu kota sana. Pokoknya apa kotor buangnya gaya. Ya, sama si gelap rebutan kata-kata. Dan Allah tidak ngasih ilmu kepada dia. Hari ini dia tersadar terus kemudian merevisi dan sebagainya. Anaknya suruh mondok agar tidak seperti dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, terus sedekahnya santri itu bagaimana? Sedekahnya santri itu sedikitnya ada dua. Yang pertama minimal adalah masalah ilmu. Jadi setiap santri yang memiliki pemahaman yang agak cekatan, yang cerdas dan sebagainya, dia harus meluangkan waktu untuk mengurusi, untuk memprivati, untuk mengajari santri-santri yang qadarullah itu dia the mendo wa the kendo wa apalagi on. Tapi kata Pak Kiai saya dulu, ini tidak ada satupun kemuliaan di antara santri yang cerdas dan tidak yang cerdas. Itu hanya merupakan bagian dari takdir Allah saja nguji. Yang pinter ya ujian, yang kendo itu tidak paham-paham ya ujian. Yang sekali baca langsung hafal ya ujian, yang lama tidak paham juga ujian. Yang memiliki kepintaran itu ujian agar dia kemudian ngangkat yang tidak pinter, yang tidak pinter pun ujian agar dia tetap terus belajar. Karena nanti ujung-ujungnya suka-suka Allah. Bisa saja Allah membuat berhasil ini orang yang kendo, yang mendo, tapi dia rajin, dan Allah gagalkan orang yang pinter, tapi ia sombong. Suka-suka Allah. Maka sama-sama ujian. Lalu apa yang terjadi? Sedekah di antara mereka. Sedekah di antara yang pinter ngajari, yang tidak pinter ngene. Paham burung, ya wis tak oleh nih. Gini. Paham burung, wis tak boleh di mana. Ini paham burung. Lah terus pahami kapan? Sesuk itu. Enggak apa-apa itu. Nah, enggak apa-apa. Besok kalau punya anak mondok, enggak usah kecil hati ketika anaknya itu enggak begitu paham. Demikian pula sama enggak usah sombong ketika anaknya pintar. Biasa baik. Karena itu sama-sama ujian. Kata kuncinya satu, yang menang adalah yang istiqomah. Sallallahu alaihi Muhammad. Cerdas kok yang pun nek ora istiqomah ndak dadi. Nah. Apa maneh bodoh sih? Ya. Dan cara sedekah di antara mereka adalah saling meluangkan waktu. Kenapa? Karena yang namanya beras, Mas, beras. Itu sebelum beras itu apa? Sebelum beras apa? Gabah. Ya. Gabah itu ketika ditutup itu apa? Ditumbuk, tidak semua gabah beralih menjadi beras, mentes menjadi beras karena terkena tumbukan. Boleh jadi adalah gesekan antar gabah. Sebagaimana santri itu menjadi paham, menjadi pintar, tidak selalu karena diterangkan oleh guru. Boleh jadi karena saling belajar di antara para santri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ki ono sing gurung paham, apa to kok santri kok gabah to anak. Ya mungkin sampean kuwi contone. Masyaallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Gitu ya, nanti saya harap putra-putri jenengan pondokkan, dipondokkan. Biar enggak jadi Islam yang geruda-geruduk, nanti menang semangat tok nanti ketika menang semangat tok. Dalilnya nggak screenshot kuwi, dalil screenshot. Janganlah Mas, jangan memperbanyak komunitas Islam geruda-geruduk lah Mas. Jangan punya anak mondok kan. Maksudnya benar-benar paham tuh. Nek corong ngaji tafsir, yo ngaji tafsir tenanan gitu loh. Hafal Quran tenanan gitu. Orang ayo pun mana dalilnya? Ini screenshot. Waduh, repot. Oke lah Mas. Nanti anak pondok ya Mas. Sekira yang memang mau panjenengan proyeksikan menjadi ahli ilmu. Yang enggak ya sudah dia soleh arsitek misalkan gitu. Tapi jangan sok tahu kalau arsitek kok dalil loh, enggak jangan. Arsitek itu manut karo kiai, manut karo para habaib, menjadi muhibbinnya para kiai, menjadi muhibnya para habaib. Montir kok kakek dalil. Maksudnya hari ini tuh jadi ora genah ini terakhir ini. Kabeh dalil kabeh ahli tafsir screenshot kuwi.
Maksud saya begini Mas, kita yang sejak kecil banget ya ngapal ke Quran, ngapal ke hadis dan sebagainya. Ya ora wani kok nyalah-nyalahke liyane. Lah hari ini ki ngerti sedidik wis ngono kuwi tok nggo gawe nyalahke liyane modal screenshot. Ini loh apa? Ya saya juga belum baca. Waduh. Janganlah Mas. Mending setiap kita itu tahu posisi masing-masing. Tahu posisi apa? Masing-masing. Ya, sholat sing apik, ngaji sing apik tenanan. Sambil disadari, oh aku mbiyen ki ora mondo. Aku mbiyen ki sekolah ya ora sekolah Islam. Berarti hari ini saya sibuk untuk mengamalkan terhadap ilmu-ilmu yang daqaiqul ulum. Daqaiqul ulum itu ilmu-ilmu yang daki, ilmu-ilmu yang jelimet, manuto karo semangat. Manut lah Gus Bah, manut kemudian Mbah Maimun Zubair dan sebagainya. Udah ikut aja. Karena tidak setiap kita itu mampu untuk berijtihad. Tidak setiap kita itu mampu untuk melihat 2 atau 3 dalil yang seolah-olah bertentangan. Lalu bagaimana cara menghamalnya? Tidak bisa kita. Wong yo wektune wis entek nggo gawe gambar nang arsitek. Wektune wis entek nggo gawe montir. Wektune wis entek nggo gawe dagang. Wektune wis entek nggo gawe sebagai pengusaha. Maka untuk daqaiqul ulum manuto. Lah untuk ilmu-ilmu yang wajib seperti kemarin ilmu wajib itu ilmu sholat, ilmu apa? Ilmu wudhu, ilmu-ilmu kayak gitu lah wajib sampean cari, tapi tidak usah dihabiskan waktunya untuk berdebat. Wis ono sing ini. Ulama ada yang mengatakan pakai usoli, ada yang mengatakan tidak pakai usoli. Saya manut salah satunya tanpa merendahkan satunya. Saya ngikut satunya dengan menghormati yang berbeda. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kelak sampean kalau pengen punya anak yang ahli ilmu, pondok ke. Wis mbuh lebar mondok terus kemudian ke Mesir atau kemana tak dongake muga-muga gampang. Sampai hafal Quran 30 juz. Enggak usah banyak-banyak, cukup 30 juz. Betul kan? Mosok meh 30 roh. Yes, itu yang diproyeksikan untuk ahli ilmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik. Kemudian apa lagi? Wah ini ta'limul muta'alim saja sudah hampir habis. Sedekah yang nomor 2 bagi para santri itu adalah sedekah dengan saling melayani, Mas. Saling melayani. Ya kalau yang ini lagi ngaji, yang ini yang bersih-bersih kamar. Ya, yang ini lagi tugas, yang ini berarti bersih-bersih kamar mandinya. Itu saling melayani, itu namanya juga sedekah. Termasuk sedekah lagi adalah dulu itu di pagi itu biasanya makan itu bareng-bareng, Bang. Makan bareng-bareng, berasnya dikumpulkan jadi satu kemudian dimakan bareng-bareng. Maka akan secara otomatis beras saya dimakan dia menjadi sedekah saya, beras dia dimakan saya menjadi sedekah dia. Benar ya, jadi kembali. Beras dia dimakan saya menjadi sedekah dia, beras saya dimakan dia menjadi sedekah saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka terbiasa makan bersama satu nampan. Cukup nganggo nampan, tidak perlu pakai drum. Nah itu juga sedekah. Loh kok sampean sudah bukan benar-benar santri, tapi ya berapa persen santrinya nek kita kerasnya? Ya, wong yo rapat yo ngapal ke Quran, waki ahwi wale. Ar-Rahman ke fabi ayu ala kaira karwana iki opo to. Wis lagune digawe kaya mirip-mirip nang kaset jebule kakean fabi ayu ala. Masya Allah. Kita kan berarti berapa persen santri berarti kita? Hah? Ya katakan ya separuh lah ya, separuh atau seperempat wis kakean ya separuh. Wong yo ono HP-nan, barang santri kan ora ono santri HP-nan. Ya. Maka sedekah kita adalah tentu karena kita sudah punya penghasilan dan sebagainya. Di sini dikatakan ad-dafi'ati lil bala'i, untuk menolak apa? Bala. Dah itu. Itulah ta'limul muta'alim, yakni pasal-pasal tata cara agar kita menjadi seorang pembelajar yang baik, ya, menjadi seseorang yang dengan ilmu dunia akhirat kita selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi wa bi'asrari fi dharani amin. Alhamdulillah.
Man kana lil aqli sultanun alaihi ghada. Sesiapa memiliki kekuasaan atas akalnya, alias akalnya itu dipakai, akalnya itu dapat dikendalikan oleh imannya, maka wa ma'ala nafsi lil hirsi sultanu, maka dia akan dapati jiwanya itu terhindar dari keserakahan, alias dia tidak akan tertipu hidup di dunia. Siapa yang imannya menguasai akalnya, akalnya dapat dikendalikan oleh imannya, maka hidupnya tidak tertipu. Berarti kalau diwalik, siapa yang imannya kalah dengan akalnya, iman kalah dengan apa? Akal, sehingga akalnya liar tanpa dikendalikan oleh iman, maka dia pasti hidup tertipu. Logika biasa mengatakan bahwa yang namanya sedekah itu mengurangi rezeki. Logika biasa. Kalau logika iman justru menambah rezeki. Maka ini iman mengatur akal kal kamu nih. Kandhani nek 200.000 sing 1.000 gawe sedekah, itu iman mengatakan bahwa itu bukan mengurangi rezeki, tapi menambah rezeki. Berdasarkan apa? Mana qasad min malin bal yazdad kata Rasulullah SAW. Diimani maka kemudian akal tunduk kepada iman, lalu kemudian eksekusi orang tersebut sedekah. Tapi kalau punya hanya akal tok tanpa kemudian dikendalikan oleh iman, ya jelaslah wong 200.000 yang 100.000 dibuang untuk sedekah, maka sisa 100.000. Kalau itu akal tanpa dikendalikan oleh iman. Dan ini kok diterus-teruskan, hidup seseorang pasti tertipu. Padahal hidup di dunia tahu sendiri paling pol berapa tahun? 80, 90 tahun sudah jago. Bahkan hari-hari ini banyak anak muda mati. Gurih banget anak muda mati itu, gurih banget. Sedep lah ya. Dengar kabar di rumah sakit anak muda yang sakit parah-parah. Gak tahu akhir-akhir ini kok bisa seperti itu. Masih muda terus kemudian sudah cuci darah, kan banyak banget sekarang. Dikit-dikit innalillahi dan sebagainya. Sudah andaikan 80 tahun sekalipun hidupnya, kalau sampai kita tertipu padahal masih ada kehidupan yang sangat panjang. 80 tahun kalau mau dibandingkan ketika di akhirat. Jadi tahu akhirat berapa tahun? Masih ingat? Berapa? Berapa tahun? Triliun, miliar, triliun, miliar, triliun, miliar, triliun, miliar, triliun tahun. Masya Allah, kaimbang. Maka jangan sampai tertipu. Caranya bagaimana? Akal ini harus dikendalikan oleh apa? Iman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Nah, kata akal di dalam Al-Quran itu ada terulang 49 kali, Mas. 49 kali. Di surah Al-Baqarah sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Di surah Al-Baqarah saja sudah beragam. Misalkan ada bahasa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kata-kata model-model seperti itu terulang itu 49 kali. Ayat ini menerangkan tentang bahwa orang-orang yang dia itu mengajak kebaikan, orang-orang yang dia itu memiliki prinsip-prinsip kebaikan, mengkomandokan kebaikan, menyebarkan kebaikan, tapi lupa akan dirinya, tansawna anfusakum, lupa akan dirinya, wa antum tatlunal kitab, padahal yo moco yo ngerti, tapi dia lupa pada dirinya, dia cuman yo istilahnya dalam bahasa Inggrisnya the jargoni, the apa tadi? Afala ta'qilun, apakah tidak berpikir bahwa hal itu pasti membuat diri kalian tertipu? Maka tertipunya tertipu orang yang tidak berakal, ya, orang yang tidak menggunakan akalnya, ya. Orang yang tidak menggunakan akalnya sehingga tertipu. Yang pertama kali adalah kaitannya orang yang banyak memotivasi kebaikan
sementara dirinya tidak apa? Melaksanakan. Ya nek sing kongen iki sing paling deg-degan ya aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dan kalau sudah seperti ini Mas, Mbak, penting. Kalau sudah mulai seperti ini, maka yang dilihat please jangan orang lain. Bicara tentang ulama su, jangan lihat orang lain. Ulama su itu artinya orang tahu tapi dia buruk akhlaknya. Jangan lihat orang lain, jangan nuduh orang lain. Karena ayat-ayat seperti itu untuk muhasabah diri masing-masing. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka tadi saya bilang yang paling deg-degan saya. Nek jenengan ora deg-degan ya alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah parae. Jangan sampai tidak deg-degan. Orang mukmin itu dalam riwayat Ibnu Mas'ud adalah seseorang yang dia itu terus khawatir tentang kemunafikan yang ada dalam dirinya. Dia tidak pernah terbebas dari kemunafikan yang boleh jadi nempel pada dirinya. Seolah-olah ada satu gunung dosa yang siap mengeberki dirinya. Mengeberki bahasa Indonesianya apa? Mengambruki dirinya. Itu orang mukmin. Jadi justru dia itu khawatir kemunafikan di dalam dirinya. Tidak malah terus nuduh itu munafik. Enggak, janganlah Mas. Masuk ramu-ramu selesai dengan seperti itu. Sedangkan orang munafik dalam riwayat Ibnu Mas'ud tadi itu ya, adalah orang yang melihat kesalahan dirinya, dosa dirinya itu sekitar hanya kayak nempel di hidung yang paling-paling gitu tok selesai. Justru itu orang munafik. Yakni orang yang merasa dosanya itu sepele. Tapi orang mukmin yang merasa dosanya itu heboh, derdek dirinya. Itu orang mukmin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah kayaknya kita yang mana kayaknya? Silakan. Maka ayolah kita menjadi seorang mukmin disertai ada kekhawatiran jangan-jangan kita munafik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Terus kemudian masih tentang bahasa ta'qilun lagi. Faqul nadribuhu ibadiya kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Itu pun surah Al-Baqarah 73 ya. Itu kaitannya terkait inti surah Al-Baqarah yang dulu itu ada orang meninggal lalu kemudian mau dihidupkan lagi. Cara menghidupkan laginya adalah dengan cara disuruh mencari sapi. Lah orang Bani Israel itu suruh cari sapi, tidak aneh-aneh takon sapi ini sing nom apa tuwa ya sudah nom, sing ijik sing perawan apa rondo ya sing perawan sapine lah. No, sapi rondo barang. Wah, pokoknya kakek aneh. Kebanyakan tanya orang-orang Bani Israel. Akhirnya dicarilah sapi yang dimaksud dengan kriteria yang mau nyulitkan diri sendiri itu, terus kemudian disabetke di orang yang sudah meninggal itu, lalu kemudian orang yang sudah meninggal itu kemudian hidup. Lah bahasa faqul nadribu bi ba'dihha, pukullah sebagian dari anggota sapi itu, kadzalika yillahu, itulah cara Allah menghidupkan al-mauta orang yang mati, wa yurikum ayati, kau lihat itu ayat-ayat Allah, la'allakum ta'qilun, boleh jadi kalian mau berakal. Maksudnya apa? Di ayat yang berikutnya ini terkait orang yang berakal itu adalah dia orang yang akalnya itu dapat digunakan untuk melihat kuasa Allah, bahwa setiap orang yang hidup itu pasti akan dimatikan lalu akan dihidupkan lagi. Itu berarti orang akalnya itu dikuasai oleh iman. Sekarang kita hidup, kemudian mati, habis itu apa? Dihidupkan lagi. Sebagian orang kan nggak mikir tahan kono. Mosok wis mati, wis dipangan blatung kok urip maneh. Ora iso. Terus ono sing njaluk dibelet kan. Begitu baru dibelet ternyata sudah langsung wajahnya. Ya, kayak gitu. Ada masalah. Nggak usah pakai ayat sing jelimet-jelimet bahwa setiap kita itu pasti dihidupkan lagi. Pakai akal yang paling rendah, sing sak bodho-bodho ni bodho wis lah. Ngene wis sing paling bodho bahwa kita pasti dihidupkan lagi. Pakai logika yang paling bodoh. Orang bodoh saja pasti akan mengiyakan. Nek orang mengiyakan berarti ngisori bodoh. Ya. Bahwa setiap kita pasti akan dihidupkan lagi. Ini dikit lagi Mas. Ya sekitar 2 menit lagi.
Dulu itu di Semarang ada orang dirampok, ya, dibunuh anaknya pakai linggis. Tahun berapa itu? Daerah Tembalang, daerah Saran. Ya, seperti itu. Terus kemudian perampoknya itu ketangkep. Ini yang dibunuh anak dua kecil pakai linggis, orang tuanya kan shock tuh. Yang mati nih, yang membunuh itu cepat atau lambat mati. Yang dibunuh sudah mati. Yang dibunuh mati, yang membunuh cepat atau lambat juga kelak pasti apa? Mati. Saya tanya, jawab pakai akal yang paling bodoh. Kira-kira sama-sama sudah mati antara yang membunuh dengan keji seperti itu, anak pakai linggis, membunuh anak pakai linggis, ya, dengan yang dibunuh dengan yang membunuh, kira-kira selesai sama-sama jadi tanah atau ada kelanjutan? Jawab pakai akal yang paling bodoh. Wis selesai jadi tanah atau ada kelanjutan kira-kira? Jawab. Selesai jadi tanah atau ada kelanjutan? Kelanjutan lah. Fitrah kalau kita tidak mampu nerima, enggak, ini mesti kudu dilanjut. Di Jawa Timur ada seorang nenek-nenek diserimbung sama pencopet, gigai dolanan para apa ini, diserobot itu tasnya, terus kemudian meninggal itu nenek. Padahal dia hidup cuman sama cucunya, mestinya cucunya masih kecil, mestinya dia dapat makan, tidak jadi dapat makan, mati seketika kala. Nenek-nenek itu mati, kemudian preman-preman yang membunuh cepat atau lambat juga mati. Jawab pakai akal yang paling bodoh. Ketika sama-sama mati, berhenti jadi tanah atau lanjut ada pertanggungjawaban? Lanjut. Itu kan akal paling bodoh. Saja bisa jawab. Pasti ada hari pertanggungjawaban. Pasti ada kehidupan setelah ini. Kira-kira antara orang yang bisa menahan diri untuk tidak pacaran dengan orang sing pokok seneng pacaran, mangkat, yuk pacaran, mangkat. Kira-kira sama atau beda? Beda. Antara orang yang bisa mengendalikan diri ketika di hadapan HP dengan orang nek sing wis kadung HP nanti mulai jam 10 rampung jam piro? Jam berapa Mas bisa anak muda? Hah? Jam berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi motone sesungguh ini. Ya Allah. Beda Mas. Lah, di ayat ini kita baru bahas 2 loh Mas, antara padahal ada 49. Intinya begitulah wis lah, pakai akal. Sing terakhir wis ini terakhir. Ketmu kok terakhir we. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dah wis lah, besok lagi. Besok lagi. Intinya begitu Mas. Harus dipakai akalnya itu dikendalikan oleh apa tadi? Iman. Maka kita insya Allah tidak tertipu. Tapi kalau sampai akal kita cuman tinggut tok, ora tahu ngaji, tidak pernah tahu ayat Al-Quran, tidak pernah tahu hadis, tidak pernah tahu statement-statement Islam, pakai akal biasa, itu pasti namanya tahajud mempersulit hidup Mas. Wong kudune turu dadak tangi. Tapi kalau pakai logika iman Mas, itu bukan mempersulit hidup, justru itu mempermudah urusan hidup. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang pacaran itu menyenangkan hidup kalau pakai akal biasa. Tapi kalau pakai logika iman itu mempersulit. Mempertidak enak. Memperapa? Tidak. Mempertidak enak itu apa? Yo kan kemarin sudah saya terangkan. Jomblo itu adalah orang yang puasa. Orang yang apa? Kabeh yo kepengin ndang buka. Lah, indahnya orang menikah itu ketika masih jomblo itu dia benar bisa menahan diri. Begitu nikah, wah indah Bang. Tapi kalau belum nikah saja sudah icap-icip, kabeh dicicipi, tonggone dicicipi, mantane dicicipi, oh kabeh dicicipi kabeh. Ini persis seperti wong poso urung wayahe maghrib wis icip-icip. Icip-icipi sepiring mana? Pas buka itu enak enggak? Enggak enak. Masya Allah.
Semangat tahan diri ya Mas. Mbak tuh yang masih jomblo-jomblo, wis tahan diri wis. Isine canom lanang-lanang modus-modus tok gayane yang gugah tahajud turu-turu. Gaya. Pret ngono. Sok soleh-soleh barang. Gaya. Wis to. Masyaallah. Udah, tahan diri ya Mas. Terus pokoknya sampean ngibadahi siji. Ora maksiat wis hebat. Wis to, hebat. Yang nganten-nganten baru juga sama. Nganten-nganten baru juga sama. Apalagi sama-sama bekerja. Ya. Suami bekerja, istri bekerja, ketemunya malam. Ya di tengah-tengah siang itu kan yo podo dini teman kerja. Dilelane wis bojoku setan rubah strategi lho. Dulu pas belum nikah aku koyo kangen-kangen nono. Sama calon wis koyo weruh bidadari. Nah. Sing watu enak orang lanang, ini adalah bidadara. Begitu sudah nikah, ya Allah, setan tuh langsung ubah strategi. Strategi berubah, siap gerak semuanya, ahli setan. Wah, langsung pasukan setan bikin jerat. Bagaimana dua orang ini yang tadinya saling kangen, sekarang sudah menikah? Ganti, kangenkan dia dengan istri orang. Wah, kangenkan dia dengan suami orang. Bablas, dengan suami sendiri, dengan istri sendiri, bikin nek. Strategi setan. Rupa sesuai perubahan manusia. Maka Mas orang maksiat tok wis ngibadah. Asli wis zaman akhir orang maksiat. Tahan tangan, tahan lisan, tangan dari menghina, mencaci, memaki, memprovokatori, turut terprovokasi, itu nahan gitu wis ngibadah asli. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Fatihah.